Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan sekarang kita update meme coin. Seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir market meningkat dengan cukup signifikan sebesar 4%-an. Total market cap ke 68,55 miliar USD ya. Nah, kalau kita di sini dalam 24 jam terakhir sudah lumayan banyak yang hijau, tetapi kalau kita lihat dalam 7 hari ke belakang, banyaknya masih minus dengan cukup signifikan. Ya, jadi ini somber reminder bahwa memang memes itu ya saat dia naik bisa gila, turun pun juga gila begitu. Ingat, high risk, high return. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan selain itu juga reminder lagi ya bahwa meme coins dan presale bukanlah shortcut buat tiba-tiba kaya ya. Faktanya malah kebalikannya. Banyaknya orang yang berpikir seperti itu, apalagi buat orang yang nggak mau bangun porto dengan seimbang ya. Buat apa beli BTC ya? Udahlah sama aja semuanya kripto ya. All in, cacing-cacing naga-naga. Yang berpikir seperti itu banyaknya boncos. Dan rata-rata yang curhat ancur-ancuran portonya itu adalah yang semua kebanyakan memes. Jadi jangan sampai berpikir yang adalah shortcut begitu. Tapi bang, boleh nggak bang punya memes? Boleh. Ya gue pribadi pun di cycle ini untung ribuan persen dari memes. Tetapi balik lagi ya, kita harus sadar bahwa memes itu bukanlah kayak apa ya, semacam ya jalan cepat gitu, nggak bisa. Ya karena oke, satu berhasil, 4 gagal. Begitu, lebih banyak gagal dibandingkan berhasilnya. Jadi maka dari itu sebenarnya lebih cocok untuk orang-orang yang sudah actually profitable di market. Gitu. Jadi buat lu yang masih newbie, TA belepotan, fundamental nggak ngerti, jangan gila-gilaan, jangan all in dan berharap cepat kaya di memes. Jangan seperti itu. Justru lebih cocok untuk orang yang punya memes itu adalah yang sudah actually profit ya, mungkin dari 2022 bareng sama TCI di awal cycle, atau 2023 ya, 2024 pun mungkin sudah mulai profit. Nah, dari hasil profit itu ya, dari keseluruhan portfolio boleh sebagian kecil dialokasikan untuk aset yang lebih beresiko. Nah, berapa persen? Maksimum 10% untuk aset-aset resiko tinggi seperti memes, presale, dan juga alts yang lo tahu lah ya, spekulasi begitu, yang dimana altsnya itu ya oke, bukan memes, alts, tapi ya lo tahu utility-nya masih terbatas dan belum ada bukti lah gitu kasarnya ya. Jadi itu aja ya. Oke, hari ini kita akan charting 3 ya, Fartcoin, PP, dan Mudeng. Nanti selanjutnya kita akan bahas presale. Nah, untuk Fartcoin kita bisa di sini retest 1, retest 2 sudah terjadi dari kemarin sebenarnya ya. Dan untuk target TP-nya sudah kena ya. Yang lebih konservatif di EMA 200 sudah profit, dan yang sedikit lebih agresif di angka 0,88 juga sudah profit. Ini kelihatannya kayak tipis, tapi sebenarnya kalau lo tarik ya lumayan gede, 2,5% buat yang konservatif. Buat yang agresif profitnya 4,39%, dan udah kena ya, hari ini udah kena dua-duanya. Sip. Itu kurang lebih untuk setup di Fartcoin ya. Untuk posisi futuresnya sudah profit ya. Nah, untuk posisi spotnya MA200 sudah kena, lalu ya sisanya masih cukup jauh di bawah ya, di angka 0,7305 dan di angka 0,5819. Next, PP. Untuk PP terakhir di sini ya, terakhir posisi short yang terbentuk di tanggal 18 Agustus. Buat yang konservatif udah profit di sini ya, retest 1, retest 2. Target TP kan di sini nih, udah lumayan lama ya, kita terakhir bahas udah lumayan lama lah itu ya. Nah, buat yang sudah buka posisi short di situ, congratulations, profit 2,7%. Nah, buat yang agresif masih boleh di hold karena memang ya nggak terjadi reclaim kan di EMA 20, so bisa dipertahankan. Target TP di EMA 200 kemarin nyaris sebenarnya ya, sudah sangat nyaris kena target TP ya. Buat lo yang buka di sini nyaris banget tapi belum kena. Buat lu yang tutup mungkin di jam-jam rawan ya udah beres juga ya. Ya tinggal cek sendirilah profitnya berapa. Ya intinya sih kita dikasih banyak kesempatan buat TP secara TA ya maupun secara data penting gitu ya. Untuk posisi spot EMA 200 lalu 0,00964 dan 0,001915 ya. Next, Mudeng. Untuk Mudeng terakhir tuh kita kebuka posisi short dari tanggal 16 Agustus ya. Buat yang konservatif udah profit dari tanggal 18 ya. Nah, jadi di sini buat yang konservatif, congratulations, kalian sudah mengantongi profit sebesar 4,99 atau ya udahlah kita buletin aja 5%. Not bad at all ya.
Nunggu berapa hari nih? Kan retest 1, retest 2, berarti 1, 2, 3. Ya, di hari ketiga TP, not bad lah ya. Nah, untuk posisi spotnya masih cukup jauh di bawah di angka 0,12696. Sisanya ya ntar deh kalau sampai jebol lagi ya. Ada lagi sih, tapi strukturnya masih cukup jauh di bawah gitu ya. Sip. Itu kurang lebih untuk setup di update pada hari ini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai presale. Nah, untuk presale kali ini adalah PP Note ya. Nah, jadi PP Note ini ya jelas ya, ini adalah satu meme coins yang base-nya itu on PP begitu. Kalau dulu kan banyaknya tema anjing ya. Nah, di cycle ini PP ngeboom dan ya bisa dibilang salah satu salah satu memes yang cukup oke ya secara profit di cycle ini, at least buat lo yang beli dari awal-awal ya. Kalau dari sekarang mungkin udah banyak yang nyangkut lagi, tapi in general oke lah ya. Sampai 4 miliar gitu, 4,4 miliar kan gila sebenarnya ya. Nah, jadi banyak juga meme coins yang temanya PP sekarang. Nah, untuk si PP Note ini bentuknya itu lebih fokusnya untuk ke mine to earn begitu. Jadi kayak semacam kita nanti bisa beli minernya and then kita bisa dapatkan si tokennya gitu ya. Nah, sebenarnya ya walaupun di sini technically speaking ada utility-nya ya, dan juga sebenarnya adalah kasarnya roadmap-nya begitu ya. Dimana dia tuh kalau kita di sini si roadmap-nya tuh akan nanti setelah pre-sale akan ada TGE phase ya, dimana dia akan kick off dan official launch si PP Note-nya ya. Setelah dari itu ya sebenarnya ya kedepannya akan ujung-ujungnya cuma main to earn aja sih begitu ya. Ya walaupun ada technically ada utility-nya, tapi menurut gue ini lebih kayak ya udah meme coin saja setelah listing ya TP. Itu at least pandangan gue gitu ya. Karena ya sebenarnya cukup jarang presale yang punya utility yang cukup menarik. Rata-rata ya udah paling main to earn lah, play to earn lah dan seterusnya. Menurut gue ini masuk ke kategori itu. Meme coins yang ada utility tapi menurut gue nggak akan banyak yang pakai juga gitu ya. Nah, jadi kalau gue ngelihatnya ini sebagai suatu potensi jangka pendek lah gitu kasarnya ya. Jadi lo beli sekarang ya waktu lagi presale-nya and then nanti udah listing ya udah tinggal di TP begitu. Nah, TP-nya gimana? TP-nya kalau menurut gue pribadi ya minimal modal lu beres begitu. Jadi misalkan modal lu 1 juta nih, anggap dia berapa? 100% gitu ya. Walaupun pada faktanya ya bisa macam-macam ya. Ya tergantung. Ada yang pernah 600, ada yang pernah sampai 1000 ya. Ya tapi apapun itu andai kan udah profit nih. Misalkan 100% aja. Nah, lu minimal ambil modalnya. Misalkan dari 1 juta jadi 2 juta nih. Nah, modalnya ambil dulu. Jadi udah safe, tenang. Ya, sisanya, lu mau sisanya biarin siapa tahu jadi naga, boleh. Mau lu TP semua juga boleh. Kalau gua pribadi sih ngelihat dari ngelihat dari utility-nya dan lain-lainnya, tokenomics-nya juga kita bisa di sini ya. Cukup besar dipegang oleh tim dev nih, 35% untuk treasury dan economics mereka, infrastructure juga 15% ya. Dan development ini juga 35%. Jadi banyak sekali dipegang oleh tim dev. Jadi kalau gue pribadi sih ngelihat ya itu resikonya cukup gede. Ya maka dari itu udah pendek aja. Setelah dia listing, kalau gue sih TP semua begitu ya. Tapi baik lagi, gue balikin ke lo tapi minimal modalnya selamatin dulu supaya bisa diputar lagi. Karena kalau menurut gue ya untuk pre-sale ini lebih ke numbers game begitu. Jadi kasarnya nih dari 10, 6 berhasil, 4 mati gitu ya. Nah, udahnya next lagi. Kadang-kadang bisa nggak terlalu bagus. Dari 10 yang kita ikut, 6 mati, 4 hidup. Nah, ujung-ujungnya ya udah dari situ kita ada profit. Sekian. Ya, jadi bukan berharap, wah, main jackpot gitu, berharap dapet jackpot. Enggak lah. Ya nggak seperti itu kalau menurut gua ya. Jadi, ya kalau gua sih presale lebih melihatnya semua ke jangka pendek. Kecuali ada beberapa yang mungkin punya utility yang menarik. Nah, itu mungkin gua akan biarkan, tapi modal tetap tarik. Begitu ya. Nah, selain dari itu untuk si PP Note ini sudah diaudit oleh Coinsalt ya, tetapi baik lagi ini ya bukan jaminan bahwa dia pasti akan aman dan tidak bisa ngedam. Enggak ya, bukan seperti itu. Kadang-kadang suka ada miskonsepsi nih. Wah, udah diaudit pasti aman, anti dam. Enggak, salah ya. Di audit itu biasanya dia melihat ya ada apa aja yang ada possibility jadi resiko begitu. Dan kalau Coinsalt ini kita bisa lihat ya cukup sering nggak ketemu apa-apa, which is ya aneh juga sebenarnya ya. Yang sebenarnya dulu tuh lumayan bagus tuh Certic ya. Certic selalu ada ketemu masalah. Nah, tapi yang bisa dibilang firm-firm yang baru ini ya kayak ada beberapa kan yang baru nih setelah cycle kemarin nih. Cycle kemarin kan semua di Certic. Nah, cuman mungkin di Certic kan ya dibuka semua gitu. Yang bagus, jeleknya semua dibuka. Nah, jadi nggak tahu nih, sekarang cukup banyak firm audit lain yang
kayaknya mungkin lebih murah dan nggak ngasih tahu yang begini-begininya. Jadi ya kalau gue pribadi ini lebih ke ya maybe untuk lebih ke marketing lah rasanya ya. Ya tapi apapun itu ya dia udah diaudit lah begitu. Tapi menurut gue sih nggak bisa dipegang menjadi oke, pasti aman ya nggak juga. Tapi minimal di sini sudah ada beberapa hal yang klasik yang tidak bisa dilakukan lagi. Di zaman 2021 banyak sekali yang nge-rug pull dengan cara ini ya. Seperti nge-honeypot, lalu juga si kontraknya itu bisa tiba-tiba karena belum dirilis ujung-ujung dia jadi bisa dioprek-oprek lagi. Lalu bisa ngepost pembelian dan banyak lagi lah ya. Nah, di sini nggak bisa begitu ya. Cuman kalau kita di sini owner address-nya ternyata masih dipegang oleh tim dev. Nah, itu berarti mungkin salah satu yang harus dipertimbangkan lah begitu ya. Dan kalau kita di sini untuk analisisnya kita bisa lihat ya holdernya ya lumayan banyak dipegang oleh beberapa whales begitulah. Jadi ada resiko yang cukup tinggi untuk bisa langsung di blam begitu. Dan ya kalau kita lihat juga di sini kan ya ini cukup besar ya dipegang oleh tim devnya begitu. Jadi ya lagi-lagi kalau gue ngeliat sini lebih ke jangka pendek begitu. Dan cara untuk belinya gimana? Ya gampang banget. Kayak biasa aja sih ya. Lu tinggal pilih mau beli pakai kripto atau pakai card. Gue nggak saranin pakai card lah. Lebih mending pakai kripto aja lebih mudah. Lu pilih walletnya pakai apa terserah lu. Contohnya sih gue pakai MetaMask aja begitu. Tapi faktanya lu bisa pakai yang lain juga begitu ya. Setelah itu ya lu tinggal kayak biasa aja. Lu unlock and then saya tulis. Nah, tinggal lu unlock and then ya udah ya, beli aja seperti biasa begitu. Nah, lu bisa pilih mau pakai apa. Mau pakai ETH bisa, ya mau pakai BNB bisa. Nah, tapi nggak tahu nih belakangan ini banyaknya tuh nggak ada pilihan buat pakai stablecoin ya. Padahal lebih enak pakai stablecoin sebenarnya. Ya tapi balik lagi apapun kalau mau tertarik untuk beli ya sekarang adanya ini ya ETH atau BNB gitu ya. Oke. Itu kurang lebih gambarannya untuk PP Note dan kedepannya akan ada staking juga sepertinya ya. Dan ini ya stakingnya lagi-lagi presale tuh cukup besar ya. Jadi makanya gue bilang lah ya secara tokenomics dan lain-lainnya lebih cenderung ke jangka pendek begitu ya. Oke, itu aja kurang lebih untuk pembahasan update kita pada hari ini mengenai meme coins dan presale ya. Ya, sekali lagi gue ingatkan ya, bukan shortcut buat tiba-tiba kaya dan lebih cocok justru buat orang yang sudah profit. Jadi ikut di sini tuh tanpa resiko sebenarnya ya. Dan jangan lupa untuk TP. Ya kayak PP kita sudah mengingatkan beberapa kali untuk TP nih, kita sudah kasih tanda. Kita dapat SOP TP sudah 4 kali di cycle ini. Nah, buat lo yang ikutan TP bersama TCI, ya mungkin sekarang udah senyum-senyum. Asik ya. Dan ya lu bisa lihat harganya sudah signifikan di bawah dari TP kita yang terakhir kan. Dan TP kita kan martingale. Ya kita sudah bahas martingale. Nah buat lo yang actually ngikutin ya sekarang sudah pasti dalam keadaan profit. Ya buat yang ngikutin ya. Kalau nggak ngikutin ya nggak tahu juga. Nih dari kita TP terakhir PP itu udah minus sebesar 60%. Ya jadi ingat apalagi untuk memes harus lebih disiplin lagi untuk TP. Jangan punya jangan punya mimpi yang aneh-aneh begitu. Oh enggak, ini kata komunitas yang ini ya, komunitas memes ini kita pasti akan naik terus kok, nggak mungkin turun. Nah, bullshit, nggak ada yang seperti itu. Semua pasti naik dan turun. BTC aja turun kalau bear market, apalagi cuma sekedar memes begitu. Ya, jadi kalau di sini sih gue ngomong ya faktanya aja ya. Meme coins ya meme coins, Bitcoin ya Bitcoin, jangan sampai ya kayak dulu banyak kan yang bikin narasi-narasi aneh lah begitu ya. Wah meme coins yang ini beda, ini akan mengalahkan BTC, mengalahkan Ethereum. Ya tergantung aja tinggal ngebacotnya apa gitu ya. Akhirnya yang digadang-gadang mengalahkan ini mengalahkan itu, yang kalah siapa? Dia sendiri gitu kan. Ya jadi ya, punya mindset yang tepat aja. Ya jangan sampai ke bawah euforia dan ujung-ujungnya udah profit malah jadi boncos. Karena udah ada ceritanya tuh ya. Di cycle kemarin Shiba Inu ya, dan dia bilang nyesel nggak ngikutin ya. Bukan karena gue bukan karena gue tahu gitu, wah pasti bakal turun. Enggak, karena memang harus ada TP-nya dong. Nggak mungkin nggak ada TP-nya. Ya, di Shiba Inu, dia udah profit sampai ribuan persen. Ya, udah lebih dari 1000%. Dari profit sebesar itu, sampai minus lagi. Di bawah dari harga beli dia. Nah, itu yang seram. Ya, kalau udah keracun sama namanya, tenang, kita komunitas kuat. Selama kita sama-sama tidak jual, kita akan kaya bersama. Enggak, ujung-ujungnya udah drop semua panik. Dan semua jual. Gitu. Ya, jadi jangan sampai mau jadi tumbal ya. Waktu yang TP ya TP, akumulasi gitu. Sip. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan bergawang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini.
dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorial with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.